Ya, oke. Iya. Ini kan kita kayaknya belum kenalan. Oh iya, Kang. Buat teman-teman yang nanti lihat vlog ini kan belum ada Hmm. kenalan, jadi kita kenalan Hmm. dulu. Ya, oke. Selamat pagi. Di sini pagi ya, kalau Iya. di Eropa. Jadi Hmm. nama saya Ilo. Saya Hmm. salah satu pendiri Edulogy Ah. dan sekarang lagi liburan dari Sabtu nih. Cerah banget nih di sini kelihatan ya. Dan Hmm. setelah sekian lama akhirnya bisa ngobrol langsung nih sama Brother Boris. Kali ini nanti kita bakal dapat sharing pengalaman dari Iya, siap. dari Boris, kira-kira Iya. gimana kehidupan sekolah, bukan sekolah ya, S3 dan di Jepang. Iya. Boleh sekarang perkenalkan diri. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Ilo, akhirnya bisa tatap muka ya, walaupun lewat darah gitu loh. Iya. Izin Kang, memperkenalkan diri, nama saya Boris Kaido, saya asal dari Jambi. Mungkin teman-teman atau adik-adik ini tahu nggak Jambi, ada di peta, pernah dengar atau apa gitu. Saya lahir di Jambi, provinsi kecil. Kemudian saya menamatkan S1 saya di Brawijaya, Universitas Brawijaya, ya, sama Mbak Acit, Mbak Astrid sama. Oh iya. Satu profesor, Prof. Kuswanto. Ya. Saya di Plant Science kan dulu S1. Kemudian setelah tamat S1 sempat kerja 1 tahun, kemudian sempat wirausaha juga. Tapi kodarullah mungkin Allah belum ridho ya kan. Ya. Kemudian saya coba apply kerja waktu itu kan di salah satu perusahaan Jepang akhir 2016. Saya ke Jepang, pertama kali ke Jepang itu bukan sekolah Kang. Bukan sekolah. Ya. Saya kerja di Jepang, kemudian setelah 1 tahun bekerja, kemudian saya diskusi sama, kebetulan ke Jepang tuh ada 2 misi Kang. Pertama saya kerja, yang kedua tuh mengejar muhrim saya juga Kang, ke beliau kuliah kan di sini juga itu. Ya. Dan kemudian sempat diskusi dan dia doa juga sama Allah, kemudian diskusi dan akhirnya saya putuskan untuk melanjutkan studi saya gitu Kang. Waktu S2 sebenarnya sudah sempat ngambil di Indonesia ya S2-nya atau? Nah dulu saya alhamdulillah juga kan, saya tuh sudah masuk di program, kalau pernah dengar, double degree di Dikti. Saya dapat di Taiwan, waktu itu 1 tahun di Brawijaya S2, 1 tahun lagi di Taiwan. Tapi posisi saya tidak ambil waktu itu, saya komunikasi sama ibu, kodarullah ibu kayak belum ridho nih, saya kerja dulu kan. Ya. Ya di saat bersamaan saya tuh dapat 2 tawaran tuh dari Allah, kerja ataukah lanjut sekolah gitu loh. Tapi waktu itu kerja dulu. Saya putuskan ambil kerja dulu gitu. Ya. Terus kalau boleh tahu kenapa sekarang ambil kampusnya yang ini, yang di Jepang? Di Jepang ini di kota apa ya? Saya di kota Sendai Kang. Pernah dengar nggak Kang? Belum sih kalau Sendai. Paling kota besar aja nih kayak Tokyo, Osaka. Tapi agak terbatas nih knowledge. Ya, alhamdulillah sekarang kan bukannya riak nih kayaknya. Sekarang tahun ini dari Times Higher Education itu. Nah sekarang the best university in Japan tuh Tokyo University Kang. Biasa. Tapi bukan karena kinerja saya, tapi ya karena kampusnya gitu kan. Saya nggak mau kayak mengambil nama besar kampus. Ya gitu. Tapi kan berhasil bergabung di kampus yang nomor 1 di Jepang, itu kan luar biasa prestasinya ya. Iya, alhamdulillah, semua alhamdulillah gitu Kang. Waktu milih kampus ini gimana? Apa karena waktu itu dekat dengan tempat kerja atau bidang yang mau diambilnya cocok atau? Saya itu Kang biasa Kang kayak mencari profesor dulu kan, di sini sistemnya seperti itu kan. Kita cari sensei dulu, profesor. Dan bahkan di Tohoku ini saya tidak mengirimkan riset proposal saya Kang. Saya Kyoto, Todai sama Tuat. Ada Tohoku University of Agriculture gitu kan. Nah jadi saya email, yang itu alhamdulillah dari sekian mungkin ada sekitar 40 atau 50 email lah. Jadi yang terfiltering itu 3, yang serius sensei ya kan. Yang 2 ini dari Kyoto University, yang 1 dari Tuat itu, Tokyo University of Agriculture. Yang 2 ini senseinya, bahkan yang 1 ini Prof, kalau nggak salah saya namanya Prof Uemeda itu, ketemu sama saya di Tokyo, di Tokyo Station yang landmark Tokyo itu Kang, yang saya lupa, yang Japan Post itu, meet up kita di dekat sana di Tokyo Station. Kemudian kodarullah ya kayak gitu aja,
menguap gitu. Yeah, Tidak ada follow up lebih lanjut kan. Yeah. Nah sama juga sama sensei yang satu lagi dari Kyoto juga. Bahkan saya pengen ke Kyoto itu. Tapi tidak jadi juga, tidak ada follow up email lagi. Dan terakhir saya email lagi, the second time saya email lagi sensei lain kan. Yeah. Dan ternyata sensei yang saya mau gabung sama laboratorinya itu mau retire. Oh. Dan kemudian dia suggest ke sensei yang di sini gitu kan. Oh, oke. Ya, bahkan saya sebelumnya tidak tahu ini kampus Tohoku ini. Ini programnya apa nih, Boris? Saya di agriculture faculty. Udah ada risetnya kah bentuk Sudah agriculture-nya? Oh, sudah sama. Alhamdulillah juga. Ini bukan buat riak ya, tapi buat semangat teman-teman adik-adik gitu loh, bahwa apa ya, kalau itulah kalau ada niat ada jalan gitu kan. Saya kesini datang tuh sama sekali tidak ada beasiswa kan. Jadi saya tuh rata-rata kan kalau beasiswa yang di outside Japan itu kan outgoing ya. Ongoing itu jarang gitu loh. Nah saya ini ongoing gitu kan. Jadi saya datang tanpa beasiswa dan baru mencari beasiswa itu di sini gitu loh. Oke. Ya. Tapi karena gitu. Pertamanya datang ke Jepang itu kan kerja kan? Kerja saya, tapi setelah saya memutuskan saya tidak kerja lagi kan. Saya langsung masuk tapi dengan uang tabungan sebenarnya. Uang tabungan. Jadi iya uang tabungan. Oke. Oh gitu. Luar biasa. Kenapa ngambil resiko langsung berhenti terus ngambil sekolah ini dengan tabungan yang ada? Ya karena saya waktu itu mikir gitu kan, memang kalau saya dulu ini ada private things juga lah. Jadi kalau saya ndak kemarin tuh ke Singapura, kan itu mau ditransfer ke Singapura kan, penempatan di Singapura kan. Ya. Waktu itu. Nah mungkin saya ndak ketemu lagi nih sama istri saya yang sekarang gitu loh. Jadi istri saya sarang ke sana, saya ke sini gitu loh. Jadi ya Bismillah gitu, saya harus mutusin gitu loh. Nah jadi ini Kang, jadi kalau di Jepang ini ya, di Jepang itu kalau kita ongoing itu minimal 6 bulan proses applying beasiswanya, scholarship-nya gitu. Oke. Nah, tapi di samping itu di lab sendiri kita ada namanya TA, ada RA, ada juga doctoral support. Banyak sekali gitu kan. Jadi insya Allah jangan khawatir gitu loh selama kita pengen benar belajar dan kita tunjukkan achievement kita. Nah, insya Allah tuh ada gitu. Bahkan saya cuma kerja itu ya paling banyak 3 kali seminggu gitu kan. Boleh tahu nih kerjanya apa nih, Boris? Ya. Jadi saya dulu tuh kerjanya mindahin box Kang. Pertama kali di sini di Jepang. Oke. Jadi saya dari mana box siapa nih? Jadi ada tuh namanya ini logistik kargo gitu kan. Jadi barang-barang makanan kayak minuman. Jadi kita mesti mindahin barang. Ini untuk dipindahkan untuk dikirim ke kabupaten regensi di Jepang gitu kan. Kita misalnya ini Akita regensi gitu kan. Nah ini Sendai ini kan ibu kotanya. Nah nanti ada barang dari Tokyo ke Sendai, dari Sendai baru didistribut ke kabupaten. Nah itu tugas kita. Buat kuliah S3 di sana perlu bisa bahasa Jepang nggak? Jadi di Jepang ini Kang, di Max sendiri, Max itu di Monbuga Kuso, jadi kayak kita Kementerian Pendidikan Tinggi gitu kan, Dikti kan. Nah mereka itu punya namanya G30, kalau mungkin Kang Ilu udah tahu lah. Jadi ada designated university, biasanya top university. Nah jadi di situ tuh ada kelas-kelas bahasa Inggris, kelas internasional, dan di provide beasiswa full. Biasanya tuh program 5 tahun dari S2 ke S3. Nah itu kan mereka tuh ada dari embassy Jepang kan. Itu biasanya kriteria untuk bahasa Jepang itu diperlukan. Karena kalau dapat beasiswa Max itu 1 tahun bakal anak-anak itu belajar bahasa Jepang. Ada level minimalnya nggak? Ya kalau di sini ada namanya N4 sampai N1. Nah kalau untuk academic things itu related academic itu N2. Kalau sudah bisa bahasa Jepang insya Allah kan untuk daily life, untuk kedekatan sama sensei juga tuh lebih closer gitu, lebih dekat gitu. Nah ini kan kalau adik-adik mau ngambil beasiswa yang ongoing, yang dari company kayak saya ini, itu tuh kayak hukumnya wajib gitu loh bahasa Jepang, karena interviewnya juga bahasa Jepang, dan saya juga interviewnya bahasa Jepang waktu itu. Tuh, jadi sehari-hari kayak gimana tuh bentuk Iya, benar kan? Iya. Kalau di Jepang itu kan dia sistem perkuliahan itu kan riset oriented ya kan. Jadi sangat kelas minor gitu, sedikit sekali kelas kan. Bahkan saya sekarang ini untuk PhD ini cuma 1 kelas dan setelah itu selesai semua. Saya fokus ke riset gitu loh. Jadi kita
saya tuh setiap bulan itu minimal itu 1 kali presentasi progress riset saya gitu kan. Kemudian ya itu kalau emang ada conference ya conference gitu kan. Conference kita dan biasa publikasi seperti itulah dunianya. Saya juga dulu pernah ngajar Kang, karena itu dari bagian dari kontribusi TA ya, teaching assistant kan. Saya kan ngambil TA juga gitu kan. Jadi saya ngajar ke anak-anak S1 gitu, tapi bahasa Inggris. Pasti yang beda banget, yang terasa beda banget sama beberapa universitas yang ada di Indonesia lah, yang misalnya pernah. Iya. Kalau saya pribadi karena saya berangkat dari dunia industri ya, dan juga dunia nyata, yang pertama kali saya itu lihat itu adalah ya scholarship gitu loh kan, karena saya datang dari keluarga yang sederhana kan. Saya mesti hard work gitu loh, saya mesti juga ngirim orang tua, dan juga saya alhamdulillah jadi kepala keluarga kan. Yang pertama saya pasti realistis, kalau dari kampus itu ataupun dari lab itu tidak memprovide beasiswa, saya akan reconsidering lagi gitu kan. Saya akan bakal berpikir ulang gitu loh. Nah, alhamdulillahnya based on my experience gitu kan. Kalau kita bisa masuk di kampus top 3 gitu kan. Itu accessibility untuk beasiswa itu gampang. Bukan gampang tapi sangat besar peluangnya kan. Yang dari kampus sendiri pun ada beasiswanya kan. Jadi saya alhamdulillah saya kan dapat beasiswa tuh. Beasiswanya itu tidak full covered ya, kayak LPDP atau Max itu kan tidak ada tuition fee sama admission fee juga bayar kan. Nah, saya dapat dari corporation, tapi saya dapat juga alhamdulillah beasiswa dari tokoku sendiri gitu loh. Itu khusus untuk beasiswa tuition fee sama admission fee gitu loh. Jadi kalau di-combine ya sama aja full covered gitu loh Kang. Alhamdulillah kayak gitu. Jadi, tantangannya apa nih kalau misalnya kuliah di sini? Kalau pertama sih yang paling borderingnya itu ya bahasa Kang, kendala itu bahasa, karena tidak semua orang Jepang itu bisa bahasa, even sensei kita, profesor kita gitu loh. Jadi lebih apa ya, komunikasinya itu lebih banyak lewat email gitu loh. Lewat email gitu loh. Sensei juga nggak banyak waktu gitu loh. Jadi kita nih belajar mandiri sendiri kita. Ya, kayak saya buat paper gitu kan, nanti saya kasih sudah jadi, sensei cuma yes or no aja gitu loh. Iya kayak gitu aja. Jadi kalau kata dia ya submit, kalau tidak enggak gitu loh. Tantangannya kayak sama di sini kayak kerja kita kan. Jadi kita pergi jam 7, pulang itu unlimited gitu loh, tergantung kita. Tapi biasanya kalau jam 9 itu kita malu pulang 9 malam ya. Begitu. Iya, ini salah satu budaya di Jepang ya. Iya. Ada beberapa lab yang strict banget Kang. Jadi tidak boleh pulang sebelum jam 6 sore gitu loh. Sampai saya dapat cerita gitu Kang ya. Jadi ketika seorang PhD student gitu kan, sensei saya profesor saya tidak bisa nge-lab hari ini gitu kan, karena istri saya melahirkan. Dan sensei itu bilang ke studentnya, kamu kesini untuk belajar bukan untuk memproduksi anak gitu loh. Saking striknya kayak gitu loh kan. Tapi tidak semua kayaknya itu in case saja gitu loh, beberapa gitu loh. Tapi untuk adik-adik ya bisa mempersiapkan kan bahwa ya udah tahu dari Jepang ini memang sangat disiplin gitu kan, mereka memang achievement oriented ya kan. Kalau kayak gitu terus ada tips nggak yang selama ini bisa kira-kira berhasil gitu? Iya, saya mau jabarin dari awal Kang ya. Kalau adik-adik itu yang pertama kali yang pengen kuliah di Jepang gitu, terutama top 3 university gitu kan, untuk mendapatkan LOE gitu ataupun ikut program yang langsung di-provide beasiswa 5 tahun gitu. Itu baiknya itu jangan ngajuin diri sendiri pribadi kan, ataupun achievement kita. Itu lebih baik kita ngajuin diri itu dengan bawa nama profesor kita sebelumnya. Terlebih lagi kalau profesor kita tuh sudah kenal sama profesor itu kan. Dan itu karena kalau apa ya, yang sepengetahuan saya tuh Kang ya, karena di sini tuh untuk ujian masuknya itu cuma interview via Skype kayak gini saja. Jadi sensei itu sebelum interview itu sudah tahu kita ini siapa gitu loh. Seperti itu. Jadi ya lebih baik kita kayak kayak menempel pada nama besar gitu bukan, tapi memang rekomendasi itu sangat penting gitu kan. Dan lebih bagus itu bukan kita yang menceritakan kan. Justru kalau misalnya sih. Itu tipsnya Kang. Yang kedua mungkin ya bahasa Jepang gitu loh Kang. Bahasa Jepang tuh kalau bahasa Inggris sudah lumrah lah ya, harus gitu loh. Standar lah ya. Ya, dan jangan khawatir bahasa Inggris tidak menuntut sangat-sangat kayak native skill enggak. Untuk daily life aja udah cukup gitu insyaallah. Yang kemudian bagi teman-teman atau adik-adik yang
tidak ada beasiswa gitu, jangan khawatir gitu, jangan khawatir. Ini in case di Jepang ya, case Jepang itu insya Allah gitu loh, sangat banyak gitu, ada perusahaan dari beasiswa perusahaan, beasiswa dari pemerintah, dari universitas sendiri gitu loh. Iya, terima kasih banyak ini. Sama kan? Ya udah panjang lebar Iya. pengalaman tentang gimana pengalamannya di sana, sejarahnya. Sebenarnya kayaknya masih banyak banget nih yang bisa digali, tapi waktu kita kan ini cukup terbatas. Mudah-mudahan S3-nya lancar di sana. Amin. Puasanya juga. Makasih. Amin, sama Kang Ilo juga. Iya, mudah-mudahan ya. Yang mana nih social president nih, Kang? Ingat ya, kalau kita dapat beasiswa di Jepang, kita tidak boleh terlalu terbuka, open.